Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji marilah sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan ke alamat yang paling tepat, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin. Zat yang telah menciptakan alam semesta dan tempat bergantungnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Salawat salam juga mudah-mudahan semoga selalu tercurah dan dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu berusaha mengikuti sunnahnya. Pada pagi hari ini kita memang pantas bahkan wajib bersyukur pada Allah, ya, karena kita masih dikaruniai kehidupan di dunia ini. Karena kita nggak tahu, ya, yang namanya umur itu kan hanya Allah yang berkuasa. Dan yang namanya waktu itu kan terus berjalan dan kita akan terus menghadapi masa depan. Ya, masa depan itu ada yang masa depan di sini. Ya, entah nanti ada 10, 20, 30 tahun atau malah hanya sekedar bulan, apa mungkin hanya hari, kita nggak tahu. Ya. Tapi kita akan tetap itu berjalan, ya, berjalan terus. Ya. Maka bersyukurlah, beruntunglah orang yang ketika hidup di dunia ini punya pedoman yang benar. Nah, kita bersyukur, mudah-mudahan kita ini termasuk menjadi orang yang dikaruniai oleh tadi Sang Pencipta itu punya pegangan pedoman yang paling benar. Dan kita yakin pedoman dan pegangan yang paling benar itu adalah surat cinta dari Sang Pencipta. Apa itu surat cinta dari Sang Pencipta? Apa? Kitab suci. Dan kita yakin, ya, kitab suci yang masih suci itu Al-Quran. Ya, karena ini dijamin oleh Allah, dijamin kesuciannya, dijamin orisinalnya sampai detik ini. Kalau yang lain, kitab suci yang lain, Allahu a'lam, kita nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi kita yang yakin bahwa Al-Quran itu yang masih dijaga. Buktinya apa? Kalau kitab lain itu hampir-hampir bahkan tidak ada yang bisa hafal semua kitab. Isi kitabnya itu nggak ada yang bisa hafal. Ya. Atau kalau ada yang hafal, di sini dipakai nanti di Amerika, di Belanda nggak laku. Soalnya apa? Kitab sucinya sudah diganti bahasanya. Nah, ya. Jadi kitab suci yang mereka pegang itu bahasanya sudah, yang asli sudah nggak ada, yang ada hanya
terjemahan. Jadi dipakai yang di Indonesia, nanti kalau ke Inggris di sana bahasanya Inggris, jadi yang di sini dihafalkan di sana nggak kepake. Yang sana dipakai karena bahasa Inggris umpamanya dihafalkan, di sini tidak terpakai karena apa? Di sini bahasa Indonesia. Tapi kalau Al-Quran di sini yang masih asli ada bahasanya Arab, nah, di negara manapun yang asli masih ada. Yang kedua apa? Tadi itu banyak yang masih hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah kamu kan sudah berapa? Yang paling banyak berapa juz sini? Hafal? Berapa? Nah itu mumpung kamu masih muda, itu sekarang kesempatannya. Nanti kalau sudah tua itu menghafalkan itu seperti menulis di atas air. Beda dengan muda. Muda itu seperti menulis di atas apa? Batu. Nah, makanya sekarang kesempatan kamu untuk ya. Maka kita kalau kepingin sukses, maka ya itu pesan Al-Quran, pesan Allah dalam Al-Quran kita pedomani. Antara lain di dalam surat An-Nisa 36. Nah, coba salah satu ngambil Al-Quran. Salah satu ambil. Ya, atau dua anak. Ya. An-Nisa 36. Coba dibuka. An-Nisa 36. Dibuka. Ya. Kalau tidak salah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan ilal akhir. Ya, coba nanti dicari ya. An-Nisa 36 ya, atau Al-Baqarah 83 itu nanti. Sudah ketemu ada? Ketemu? Coba dibaca. Jim bil jambi ya. Ya. Ya, ya. Jadi kalau kita ingin sukses, nah, ya, nanti kan katanya yang kelas 12 ada yang hadir di sini kelas 12? Apa sudah? Ya, sebentar lagi sudah mau perpisahan ya. Nah, itu untuk melanjutkan nanti itu pedomannya kalau kamu ingin sukses. Ini dipelajari betul, nah, dilaksanakan pesan Allah dalam An-Nisa 36. Apa kalau ingin sukses? Berhubungan terus ke sumber kita, ke sumber alam semesta ini. Nah, ya. Ya, siapa sumber yang ada di alam semesta, sumber kekuatan di alam semesta ini? Ya Allah. Nah, maka di situ wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Kalau kita ingin sukses maka kita harus berhubungan terus dengan sumber yang terpokok di alam semesta. Dan harus tulus, tidak boleh dicampur. Nah, wala tusyriku bihi syai'a wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a. Nah, itu harus betul-betul tulus pada Allah. Ya, kita sholat, melakukan apa saja itu bismillah untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Nah, nanti kalau kita sudah begitu, itu nanti kesuksesan nanti akan
datang kepada kita. Nah, kemudian pesan yang berikutnya oleh Allah masih tetap berhubungan dengan Allah, tapi ditujukan untuk manusia. Nah, dan manusia yang paling harus kita hormati, ya, kita balas kebaikannya adalah orang tua. Nah, ya, semakin kita dekat dengan Allah, ya, dan pesannya untuk dekat dengan orang tua itu adalah modal kita sukses. Ya, betul ini. Ya. Ini pengalaman dan bisa dibuktikan. Nanti siapa yang paling sukses adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah dan melaksanakan pesan Allah, antara lain apa? Dekat dengan orang tua. Nah, terutama kalau orang tua dua, yang paling harus diutamakan siapa? Ibu kita. Nah, ya, karena ibu kita itu adalah darah daging kita, itu sebagian besar itu dari ibu kita. Ya, waktu kita di kandungan ibu kita itu kita makan itu melalui darah ibu kita. Ya. Kita minum melalui darah ibu kita. Kita bernapas itu melalui darah ibu kita. Jadi semakin kamu dekat dengan ibumu, itu modal pokok nanti kita bisa sukses. Ya, dalam dekat dengan orang tua, dengan ibu itu dalam rangka kita patuh pada Allah itu. Ya, jadi tidak usah disuruh siapapun ketika kita dekat dengan Allah, dengan melaksanakan pesannya itu modal. Ya, saya punya tetangga waktu dulu datang ke Wonosobo itu sekitar tahun 90-an berapa? 90 lebih itu. Itu dia kos, rumahnya kontrak di sebelah saya. Di sebelah saya. Dan dia rumahnya itu kontrak itu. Kemudian buka usaha, kontrak lagi. Jadi kontraktor. Tapi apa? Dia itu ya ngibadai, sholatnya itu bagus, artinya dia hubungannya dengan Allah dekat. Dan yang lebih lagi apa? Dia hubungannya dengan ibunya itu dekat banget. Ya, sehingga dia pernah mengatakan, saya dengan ibu saya itu seperti hati dibagi dua. Artinya apa? Apa yang dirasakan ibunya dia bisa merasakan. Dan apa yang dia rasakan, ibunya itu bisa merasakan. Saking dekatnya. Nah, dan dia hubungannya dengan ibunya itu luar biasa. Apa? Sekarang itu rumahnya saya suruh ngitung tidak bisa. Rumahnya. Nah, saya disuruh ngitung rumahnya enggak bisa. Saking apa nih? Dia bisa beli rumah di mana-mana. Allahu Akbar. Ini antara lain apa? Ini melaksanakan dekat dengan Allah, dan pesan Allah suruh dekat dengan orang tua, terutama ibu, dilaksanakan. Nah, mudah-mudahan ya nanti ketika kamu sholat, coba nanti kita betul-betul, saya mau sholat betul-betul, saya mau berhubungan yang tulus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, antara lain di samping bacaannya harus benar, tumakminah. Tumakminah itu apa? Ada jedanya dan tidak tergesa-gesa. Itu antara lain. Ya. Kita beromong-omongan dengan orang saja, ketika kita omong kok kesusu mau pergi, orangnya sudah nggak seneng, nggak mau. Ya. Kita ketemu dengan teman atau orang tua atau siapapun, kita salaman, nah,
dia belum melepaskan, kita sudah kepengen dilepaskan ke susu. Itu orangnya kroso. Nah, kita omongan dengan orang, tapi kita sudah melinggok ke sana. Nah, saya kemarin pernah lihat ada seseorang, makanya dia imam loh. Setelah dia selesai ngimami, dia sholat sunat. Itu sholatnya banter banget. Wah, ini payah ini. Imam kok waktu sholat ya rada banter nih buasan sholat dewek luweh banter. Ah, ini enggak pas, enggak tumak minah dia. Nah, nanti kita juga itu hati-hati ya. Jadi pada pagi hari ini ya, nanti kalau kamu sholat yang baik ya, yang tumak minah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah nanti yang akan bisa mensukseskan perjalanan hidup kita. Untuk nanti fikihnya nanti pada kesempatan lain nanti kita akan ya perdalam lagi. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mari kita akhiri dulu pertemuan pagi hari ini dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.